Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali ad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadarah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'd. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah setiap Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Ki Haji Abdul Majid Ma'ruf muallif sholawat Wahidiyah. Ahad Pahing 22 Mei 1977 Masehi atau 3 Jumadil Akhir 1397 Hijrah. Al-Hikam 1 halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdari. Himam jamak dari himmah, kemampuan yang keras atau keinginan yang berkobar-kobar tidak dapat merubah atau menembus pagar qadar. Malah himmam itu sendiri setengah daripada qadar. Ini ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Dus himmah atau kemauan yang keras bagaimanapun tidak dapat menjebol atau merubah qadar. Artinya sudah diqadar begini misalnya, kok bisa ditembus dengan himmah? Itu tidak bisa. Malah yaitu tadi, justru himmah itu sendiri setengah daripada qadar. Sebelum ini ada dawuh iradatukal tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyati wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati.
ingin tajrid atau tidak bekerja atau tidak usah padahal dianya cocok syarat-syaratnya harus bekerja, ingin tajrid mau ibadah saja, mau mujahadah saja, mau baca salawat saja, mau nyepi diri saja, tidak mau bekerja, padahal dia yang cocok harus bekerja, itu adalah bujukan nafsu. Sekalipun lahirnya mengajak ibadah, tapi sesungguhnya adalah nafsu, sebab ada latar belakangnya. Kalau ibadah saja, sembahyang saja, mujahadah saja dan sebagainya tidak mau bekerja, lalu merasa orang baik, dihormati orang lain, jadi latar belakangnya ingin dihormati. Wa iradatukal asbaba ma'iqamatil iyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Ingin bekerja, kepencut, kepengen usaha ini, padahal dia didudukan oleh Tuhan dalam maqam tajrid, itu namanya orang yang sudah diangkat pada kedudukan tinggi lalu melorot menjerumus ke bawah. Di antara tandanya tajrid yaitu rizkinya gampang min haitsu la yahtasib, gampang, tidak diduga, dan tidak banyak kelelahan. Dan di waktu sepi dia ridho, tidak mengharapkan bantuan atau pemberian orang lain. Pokoknya dia ridho kepada Tuhan. Itu setengah daripada alamatnya tajrid. Dikatakan melorot, dia sudah diangkat oleh Tuhan, sudah dijangkung oleh Tuhan, dicukupi kebutuhan lahiriahnya supaya tekun ubudiyah kepada Tuhan. Kok lalu ingin terjun di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya di dalam masyarakat banyak hal-hal yang berbahaya seperti penyelewengan, dekadensi moral dan sebagainya. Lebih-lebih pada masa akhir-akhir ini makin merajalela di segala bidang. Kesukaran-kesukaran dan kesulitan dalam segala bidang. Artinya soal ekonomi selalu seret, macet, banyak penyelewengan. Pokoknya masalah ekonomi banyak yang menyimpang dari tuntunan agama Islam. Di samping itu banyak akhir-akhir ini maksiat-maksiat, dekadensi moral dan sebagainya. Otomatis orang yang terjun ke dalam lumpur menjadi meletok, berlumuran kotoran lumpur. Itu makanya dikatakan melorot atau merosot dari kedudukan yang tinggi. Orang ingin tajrid atau ingin terjun ke dunia usaha dan sebagainya itu tidak lain maksudnya untuk mendapatkan kemajuan. Tapi sekalipun bagaimana usahanya, semua itu adalah di tangan Tuhan. Sekalipun dan bagaimanapun juga dia
mengerahkan segala kemampuan yang ada padanya, bagaimanapun dia mengorbankan apa yang dia harus korbankan. Tapi kalau belum diqadar oleh Tuhan, pasti tidak dapat menjebol qadarnya Tuhan. Di samping itu, istilah ngoyo seperti itu. Lebih-lebih kalau tidak tepat itu terkecam. Wahya qawiyun nafsi allati tangfa'ilu anhal asya wa takunu liwali karamah yuqalu fa'ala hadha bihimmatihi idza wajjahaha ilaihi fawujida wa li ghairihi kasahiri wal aini. Sawabikul himam atau himmah yang dimaksudkan di sini ialah jiwa. Jiwa yang berkobar-kobar, jiwa yang mempunyai kekuatan atau tenaga dalam yang dapat menciptakan apa yang dikehendaki, apa yang diingini terwujud, atau jiwa kun misalnya, yaitu kekuatan jiwa yang dapat menciptakan apa yang dikehendaki tanpa bantuan dari tenaga lain atau sebab-sebab lain, kecuali hanya dari kekuatan jiwa itu sendiri. Seperti pada seorang wali umpamanya yang terkenal dengan sebutan karomah, dan pada selainnya disebut sihir atau kekuatan lain. Itu yang disebut dengan sawabiul himam. Orang diparingi kekuatan seperti itu belum tentu dapat dipertanggungjawabkan 100%. Artinya mungkin disalahgunakan atau digunakan yang tidak semestinya. Seorang wali yang punya karomah, yang dapat menciptakan apa saja, atau orang yang punya atau bisa membuat keindahan-keindahan begini begitu dan sebagainya, itu kok pasti diridhoi Tuhan atau digunakan menurut yang diridhoi Tuhan? Belum karuan. Jadi kemampuan seperti itu yang bagaimana ampuhnya tidak bisa membedah qadar. Hubungan pengajian ini malah justru kekuatan-kekuatan yang luar biasa itu sendiri adalah daripada qadar. Terus qadar atau rencana istilah pembangunan 100% semua dan segala makhluk ini sudah ditentukan dalam qadar, baik moral, baik material, besar, kecil, dan sebagainya. Biar itu sebesar ataupun tidak ada yang kelewatan, tidak ada yang keluar dari qadar. Kalau begitu, apa gunanya usaha dan ikhtiar kalau memang ini sudah diqadar? Ini ahli sorga, itu ahli neraka, dia kaya, dia melarat, dan sebagainya. Itu diridhai Tuhan, itu tidak diridhai Tuhan, dan sebagainya. Itu bidang lain ya betul dipasti atau diqadar kaya, diqadar melarat, atau bahagia, atau sengsara.
Tapi bidang qadar harus kita isi. Dan bidang lain harus kita isi juga. Jadi yu'ti kulladzi haqqin haqqoh, mengisi segala bidang. Bidang qadar itu setengah daripada bidang prinsip yang pokok, malah termasuk rukun iman, arkanul iman sittatun. Rukun iman ada 6, yang terakhir wabil qadari, harus iman dan yakin kepada qadar. Artinya segala makhluk tidak ada yang ketinggalan sebiji atom pun, itu semua diqadar oleh Tuhan. Sudah direncanakan istilah pembangunan, baik itu jelek, baik itu buruk, maupun itu baik. Ini keyakinan atau iman, dan harus diisi itu keyakinan. Adapun menjauhi perkara yang jelek atau mengusahakan perkara yang baik, itu bidang lain. Dan semua bidang harus kita isi. Jadi kalau ada yang mengatakan, apa artinya kita usaha kalau sudah diqadar Tuhan? Lah, ini namanya nyampur aduk bidang-bidang tadi. Kita ingat cerita Dajjal di akhir zaman. Dajjal itu diberi keistimewaan, dapat menghidupkan orang yang mati, dapat mematikan orang yang hidup. Di tangan kanannya ada surga, di tangan kirinya ada neraka. Dia menguasai seluruh dunia. Orang dipaksa supaya mengakui dan menyatakan bahwa dia Tuhan. Itu Dajjal. Kalau tidak mau mengakui, disiksa dan dipaksa, dimasukkan ke dalam nerakanya. Siapa yang mau mengakui, diberi janji yang baik, dibang-bang, dimasukkan ke dalam surganya. Sesungguhnya surganya Dajjal itu neraka, dan nerakanya itu surga. Terbalik, dapat menciptakan umpamanya makanan atau apa saja. Istilah pendalangan pinujo teko, pinuwun rawuh. Apapun yang diinginkan datang, atau kun fayakun. Dajjal dapat. Dia diberi keistimewaan begitu. Hubungan dengan pengajian tadi, terus orang yang diberi kekuatan jiwa atau kekuatan gaib atau tenaga dalam yang luar biasa, apalagi kekuatan lahir yang tidak seberapa, itu semua tidak dapat membedah qadar, tidak dapat merubah qadar. Kalau di qadar melarat, tetap melarat. Di qadar kaya, tetap kaya. Di pasti mati, pasti mati. Dan sebagainya. Di samping itu, orang yang diberi keistimewaan seperti itu tadi, kok pasti orang baik? Belum tentu. Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati. Di lain pihak, Dajjal diberi itu juga. Jadi tidak bisa dipakai ukuran baik atau tidaknya orang. Yang dapat dipakai patokan yang anti selip, istilah Wahidiyah. Orang sudah tepat
lillah billah, lirrasul birrasul. Ini anti selip. Tapi ya mungkin pengalaman seseorang nampaknya seperti iya oh. Tapi sesungguhnya ada latar belakangnya lin nafsi bin nafsi. Mungkin. Oleh karena itu perlu adanya koreksi pribadi. Apakah sungguh-sungguh sudah tepat lillah billah atau sebaliknya lin nafsi bin nafsi? Maka dari itu sekali lagi perlu kita senantiasa kita koreksi diri sejelimet-jelimetnya, seteliti-telitinya. Istilah orang menyaring atau mengayak tepung, disaring sekali lagi, disaring lagi, harus disaring lagi, dan seterusnya. Sudah lembut, disaring lagi agar tambah lembut, sebab mungkin masih ada kotoran. Itu perlu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hajr ayat 99. Mengabdilah kepada Tuhanmu, mempertuhanlah kepada Tuhanmu sampai mati. Artinya terus jangan sampai mandek di tengah jalan, sekalipun bagaimana lembutnya atau tingginya, itu masih mungkin sekali ada kotorannya atau kurang tepat. Karena perlu sekali adanya senantiasa koreksi yang makin meningkat. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat pengajian minggu ini diridhoi Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Qadar, kepastian. Orang yang yakin kepada qadar, yang itu sudah seharusnya. Sebab itu setengah daripada rukun iman itu otomatis membuahkan keadaan yang baik. Kalau orang ingat kepada qadar, dia di waktu dalam keadaan seret ekonominya, dia tidak putus asa, tidak menjadi gelap mata. Dia senantiasa ridho kalau dia ingin senantiasa diridhoi Tuhan. Di antaranya harus ridho kepada Tuhan. Warid wa minallahi akbaru dzalika huwal fawzul azim. At-Taubah ayat 72. Dan keridhaan Allah adalah yang lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Padahal di akhirat adalah keridhaan Allah. Terus kalau orang menyadari kepada qadarnya Tuhan, pasti ridho kepada Tuhan. Di waktu seret atau menghadapi kesulitan terutama, atau menghadapi soal yang tidak diinginkan, lagi pula dia tidak ngongso-ngongso, tidak ngoyo, sebab dia punya pikiran, sekalipun aku ngongso-ngongso, kalau memang tidak diqadar Tuhan, tentu tidak berhasil, dan sebagainya. Banyak kebaikan-kebaikan dari adanya sadar kepada qadar. Selain itu, orang yang menyadari qadarnya Tuhan tidak akan iri hati kepada orang lain yang lancar ekonominya. Misalnya, terus banyak manfaatnya, banyak sekali yang menunjang ketenangan batin, ketentraman jiwa manusia. Karena itu iman kepada qadar adalah
setengah daripada bidang yang harus ditingkatkan dan dipupuk. Di samping mengisi bidang-bidang lain. Kembali pengajian. Sawabikul himam la tahrikul aswara aqdar. Himam, semangat yang berkobar-kobar, yang mendahului, yang menerobos. Yang dimaksud semangat yang berkobar-kobar, yang mendahului yaitu kekuatan jiwa, mencipta apa yang akan dicipta dan kenyataan seketika. Misalnya seperti ada dongengan zaman kuno, ada Masjid Tiban misalnya. Kalau memang itu betul-betul ciptaan, sebab mungkin suatu ciptaan dengan sawabikul himam, istilah di sini itu mungkin persiapannya tidak diketahui orang, lalu tahu-tahu jadi. Itu mungkin hal-hal seperti kekuatan jiwa itu bagaimanapun tidak bisa merubah qadar. Bahkan kekuatan jiwa itu sendiri juga dari qadar. Artinya dia tidak punya kehendak mencipta kalau tidak diqadar oleh Tuhan. Seperti juga soal ikhtiar, berjuang, usaha, itu juga qadar, karena dia tidak akan usaha kalau tidak diqadar usaha. Terus pokoknya semua makhluk zahiron wa batinan, semua termasuk di dalam qadar. Sudah direncanakan oleh si pembangun, istilah pembangunan. Sudah ada suratan atau tulisan di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu semacam papan rencana semua makhluk dari pertama sampai penghabisan. Semuanya termasuk di dalamnya. Tapi yang asli itu yang permanen, tidak bisa dirubah. Qadar itu ada yang mu'allaq, yaitu yang masih bisa berubah, dan ada qadar mubrom atau muhkam yang sudah tetap tidak bisa dirubah, tidak bisa tawar-tawar lagi. Qadar mu'allaq bisa ditawar, artinya bisa diusahakan berubah, ataupun qadar mubrom itu tetap tidak bisa dirubah. Terus soal qadar, iman atau menyadari qadar itu setengah daripada rukunnya iman. Artinya kalau orang tidak percaya bahwa segala sesuatu sudah diqadar 100% oleh Allah Subhanahu wa taala, kok tidak percaya ini, itu namanya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan iman atau keyakinan kita semua keseluruhannya dibarengi selamat dunia akhirat. Atau mudah-mudahan kula panjenengan diparingi iman yang sempurna atau keyakinan yang sempurna, mudah-mudahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Bebaskan dirimu dari tadbir. Tadbir mengatur. Enakan
istirahatkan dirimu dari mengatur dirimu, bidang ekonomi atau bidang lain-lain, soal sandang, soal pangan, soal papan, dan lain-lain. Jangan kamu atur sendiri, jangan merepotkan diri kangelan ngatur itu, sebab hal-hal yang sudah ada yang kompeten mengurusnya. Kamu jangan campur tangan, jangan ikut campur bidangmu, kewajibanmu masih banyak yang harus dikerjakan. Dus mudahnya takbir itu mengatur, misalnya soal ekonomi, soal makan itu sudah diatur atau diurus oleh Tuhan. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Dan tidak ada satu binatang pun di bumi, termasuk manusia, melainkan Tuhan yang memberi rizki, dan Tuhan Maha mengetahui tempat tinggal dan tempat berlindungnya. Dabah, bara yang hidup di bumi, mestinya ya yang ada di bumi dan juga yang ada di lain bumi itu semua illa 'alallahi rizquha. Tidak ada selain Allah yang menanggung rizkinya. Jadi kalau rizkinya ditanggung Tuhan, dicukupi Tuhan, kok ikut cawe-cawe soal yang sudah dicukupi, itu pertama tidak ada gunanya, sebab dia masih ada tugasnya atau kewajiban lain. Kedua, itu namanya menggasap haknya lain, kompetensi lain, yaitu haknya Tuhan. Tuhan yang mencukupi, kok campur-campur. Terus semua makhluk yang hidup soal rizki sudah dicukupi Tuhan. Jadi manusia tidak perlu memikirkan soal rizki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu ada dua. Rizki primer, yaitu rizki yang kalau tidak ada itu tidak bisa hidup. Ini yang menanggung Tuhan, terbatas. Adapun lainnya itu tidak ditanggung Tuhan. Umumnya mengenai banyak sedikitnya yang dibutuhkan manusia, relatif. Sekian kurang, tidak ada batasnya. Jadi yang ditanggung Tuhan yaitu rizki yang kalau tidak mendapat rizki itu tidak bisa hidup. Umpamanya satu gelas air, kalau tidak satu gelas ini tidak bisa hidup, mati. Ya, satu gelas ini yang ditanggung, jadi terbatas sekali. Adapun lainnya yang berlebih-lebih, yang sampai berlimpah-limpah tidak ditanggung Tuhan. Lalu selainnya itu mengatur atau mengusahakan atau memperhatikan apa-apa yang sudah ditanggung, itu namanya buang-buang waktu dan tenaga. Tidak boleh. Maksudnya tidak boleh itu kalau tidak didasari lillah billah. Kalau didasari lillah billah itu sih bukan memperhatikan lagi, tapi melaksanakan perintah lillah. Jadi jangan sampai salah menafsirkan.
memperhatikan dengan lilah bilah. Ini yang memperhatikan Tuhan bilah. Jadi hanya wujud lahiriah saja memperhatikan, sedang sesungguhnya yang memperhatikan itu Allah bilah. Di samping itu, dengan dasar niat lillah melaksanakan perintah, bukan didorong dengan keinginan atau kebutuhan nafsunya. Jadi kalau begitu, baik itu rizki yang ditanggung Tuhan, yang terbatas tadi mengusahakan itu, memikirkan atau memperhatikannya, kalau tidak didasari lillah bilah itu terkecam. Tapi kalau didasari lillah bilah, dengan sendirinya sudah tidak menjadi persoalan lagi. Rezeki yang bertumpuk-tumpuk, yang melampaui batas, keterlaluan, ini sekalipun dengan niat lillah tidak boleh. Sebab israf namanya dalam bahasa Arab, atau melampaui batas atau berlebih-lebihan. Ya harus sekedarnya, jangan sampai menyolok kekayaannya. Padahal di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang miskin, kelaparan. Jadi orang yang sudah banyak rezekinya sangat menyolok, kok masih mempeng. Ini mempengnya tidak boleh didasari lillah. Sebab israf, dan israf itu dilarang Tuhan. Dan perkara yang dilarang Tuhan tidak boleh didasari lillah, su'ul adab. Jelas itu nanti hanya untuk numpuk buat pribadinya saja. Kalau memang didasari lillah, mestinya hasil yang berlebih itu harus digunakan untuk menolong kepada siapa-siapa yang wajar ditolong, dan untuk membiayai apa-apa yang harus dan patut dibiayai. Jadi soal lillah itu terbatas hanya buat soal-soal yang diridhai Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Soal mengatur atau mengusahakan masalah ekonomi misalnya, pertama harus diridhoi Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan merugikan pihak lain. Kedua, harus didasari di samping bilah, yaitu lillah. Kalau sungguh-sungguh didasari lillah di samping bilah, ini bukan namanya memperhatikan. Sebab dasar bilah, jadi bukan dia yang memperhatikan. Dan kedua lillah. Terus tidak berarti memperhatikan, melainkan melaksanakan perintah. Dawuhnya Syekh Sahal At-Tustari, man ta'ana fil harakati faqad ta'ana fis sunnati. Barang siapa yang mengecam usaha berarti mengecam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil imani. Dan barang siapa mengecam tawakal, menyerah bongkoan kepada Tuhan, berarti mengecam iman, mengecam soal iman. Memang sudah dikodar begitu begini, dikecam. Ini sama saja mengecam iman. Soal usaha, ikhtiar misalnya, orang kok hanya usaha saja, tidak mau tawakal, tidak mau pasrah saja kepada Tuhan, mengecam begini sama halnya mengecam sunnah,
atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyalahi sunnah atau ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat. Begitu juga barang siapa yang mengecam tawakal, tidak mau usaha, tidak mau ikhtiar, umpamanya ini namanya mengecam atau meninggalkan iman. Jadi kedua-duanya harus diisi, mengisi bidang syariat, usaha, beramal, bekerja, tapi dalam pada itu harus yakin, iman bahwa segala sesuatu Tuhan yang menciptakan, yang menentukan, bukan karena amalku, bukan karena usahaku. Bahkan amalku, usahaku ini harus billah, Tuhan yang menciptakan, harus begitu. Ada istilah at-tawakkul tirabun bila sukunin wa sukunun bila tirabin. Qala Abu Sa'id Al-Kharaj. Berkata Abu Sa'id Al-Kharaj, tawakal itu ittirab, bergerak, anti diam atau ongkang-ongkang dengkul. Tapi wasukunun bila tirabin, diam anti bergerak, artinya lahiriahnya harus bergerak. Usaha jangan pasif, tapi hatinya tentram, tenang, dan yakin iman kepada Tuhan. Bila tirabin, tidak goyang, tidak mamang, tidak bingung. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat kita dikaruniai ittirabun bila sukunun wa sukunun bila tirabin, bergerak, aktif, anti diam, tapi hatinya tenang, diam, tentram, tidak goyang, anteng, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada istilah lain, tapi ini soal kesadaran, yaitu al-arif kainun bainun. Al-arif, orang yang sadar kepada Allah, itu lahirnya di tengah-tengah, kainun, tapi batinnya bainun, jauh dari masyarakat. Hatinya senantiasa di hadapan Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dikaruniai seperti itu dan terus meningkat kesadaran itu. Itu tadi setengah daripada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahirnya berada di tengah-tengah masyarakat, berjuang untuk masyarakat, tapi hatinya senantiasa selalu khudur, senantiasa tawakal, senantiasa berdp-dp kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, ya, mudah-mudahan pengajian pada pagi ini benar-benar diridhai Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dikaruniai dapat menerapkan yang setepat-tepatnya, lebih-lebih hubungan perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian, waktu dan tempat saya persilahkan kepada sambutan dari penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat. Kembali dawuh-dawuh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf.
Para hadirin hadirat, mari keterangan-keterangan dari pusat tadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Di samping mengenai perjuangan Wahidiyah secara umum, hubungan dengan Mujahadah Kubra Wahidiyah yang akan kita laksanakan, mari para hadirin hadirat, mulai detik ini kita senantiasa bersiap-siap memperhatikan zahiran wa batinan, moral dan material. Para hadirin hadirat, kita harus menyempurnakan tasyakur bahwa kita ditakdirkan ikut bermujahadah dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang lalu pernah saya kemukakan, di samping kita sudah maklumi bersama segala sesuatu yang ada hubungannya dengan yang lain, yang menjadi nilai dari suatu sebab itu tergantung kepada yang punya sebab tadi. Artinya, misalnya seperti pada minggu yang lalu soal ilmu. Ilmu itu nilainya tergantung kepada apa yang diilmuni. Minggu yang lalu saya katakan, kalau mengenai ilmu dunia, yang paling tinggi nilainya adalah ilmu politik. Sebab politik itu mengatur negara semua bidang di bawah negara. Baik itu soal ekonomi, baik itu soal perburuhan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Itu semua di bawah negara. Yang paling tinggi sendiri adalah negara. Jadi ilmiahnya juga begitu. Ilmu kedokteran, ilmu teknik, dan sebagainya itu di bawah ilmu politik. Masalah lain-lain juga begitu, atau soal umum, khususnya soal agama, dan umumnya semua soal. Barang yang wujud, barang yang ada, itu semua di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, di atas segala maha. Maka dari itu ilmu Tuhan di atas segala ilmu. Justru karena itu perjuangan soal ini di atas segala perjuangan. Justru usaha soal ini di atas segala usaha. Justru membantu soal ini di atas segala membantu, dan sebagainya dan sebagainya. Para hadirin hadirat, kita tingkatkan tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan yaitu perjuangan fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan kesadaran kepada Allah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Selainnya kita maklumi soal yang baru saya utarakan tadi, betapa nilainya. Para hadirin hadirat, mumpung masih ada kesempatan yang baik, mari kita dengan sungguh-sungguh kesempatan yang baik ini kita manfaatkan yang sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya pula. Para hadirin hadirat, mumpung kita masih dapat membantu moral, material, mari para hadirin hadirat, nanti mungkin pada suatu ketika kita tidak bisa membantu, atau mungkin pada suatu saat kita dapat membantu, tidak ada yang mau kita bantu umpamanya. Ya, naudzubillah, perjuangan Wahidiyah sudah bubar umpamanya. Oleh karena itu, mari kita sekali lagi, mumpung panjenengan masih mampu berjuang, mampu membantu dengan moral dan material, mumpung masih ada perjuangan, mari para hadirin hadirat, mumpung kita semua masih mampu
memperjuangkan, mampu menyiarkan secara lahiriah dan batiniah. Mari para hadirin hadirat, kita gunakan kesempatan ini. Ini suatu nikmat yang besar sekali. Syukurnya tidak lain adalah meningkatkan, menyempurnakan yang sebaik-baiknya. Di samping itu, terutama para hadirin hadirat, seperti kita maklumi, nuwun sewu, saya obrolkan di samping kita maklumi bahwa umat dan masyarakat membutuhkan sekali. Cuma sayangnya mereka tidak tahu bahwa mereka membutuhkan sekali. Maka dari itu para hadirin hadirat, mari pada kesempatan ini kita manfaatkan yang sungguh-sungguh demi untuk perjuangan ini para hadirin hadirat, perjuangan yang paling diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang sangat dibutuhkan sekali oleh umat manusia. Sekalipun itu mereka tidak menyadari. Perjuangan yang paling bermanfaat. Mari para hadirin hadirat, dengan sungguh-sungguh kesempatan ini kita gunakan untuk merintih-rintih di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuhral khalqi hatiyal anam wa aslahu haruka wa atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika
يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله هرك وأدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أهي الغاص سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغاص سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغاص سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم
اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. استغراق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله. وقل جاء الحق ويهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min khazin zaman radhiyallahu anhu an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.